saya Raffi Raswanto Tarigan, saya dari Universitas Pasar-Saki Bekasi. NIM 289205046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4. Saya di sini melaksanakan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Pengertian manajemen operasional adalah manajemen yang digunakan untuk merancang strategi dan menata kegiatan praktik perusahaan. Tentu saja tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan income perusahaan. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melaksanakan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. Bidang pekerjaan juga luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, keuangan. Disinilah peran manajer operasi yang sesungguhnya, di mana harus mampu untuk menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasionalnya. Manajer operasional yang jadi penghubung di setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusian produk. Berarti bahwa manajemen operasional memang fokus pada proses pengubahan input menjadi output. Manajemen ini harus dapat memastikan perusahaan melakukan proses tersebut dengan baik dan terlaksana secara efisien juga efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, indikator yang sangat menentukan untuk kegiatan manajemen operasional adalah yang pertama, proses transformasi, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dapat mengubah masukan menjadi keluaran, produk atau jasa, dengan memberikan tambahan manfaat berupa nilai tambah. Yang kedua, efektivitas, merupakan upaya mengerjakan semua pekerjaan secara tepat dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional. Yang ketiga, efisiensi, merupakan upaya mengerjakan semua pekerjaan secara optimal dan sebaik-baiknya dengan total biaya paling rendah dan menghasilkan tingkat kesalahan 0 atau tidak sama sekali. Yang keempat, penggunaan sumber daya secara terpadu. Karena potensi sumber daya semakin mahal dan kesediaannya terbatas, pemakaian sumber daya ini harus dipergunakan 50 sebaik-baiknya dan secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Yang kelima, pencapaian ukuran kinerja tertentu. Kinerja diukur berdasarkan perhitungan minimalisasi biaya, kualitas yang baik, jangka waktu pengiriman yang cepat, dan fleksibilitas yang tinggi. Yang keenam, produk atau jasa, proses teknologi dan tujuan pasar. Fungsi operasional adalah membuat produk atau jasa yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap tujuan organisasi. Hasilnya dapat diukur dengan jelas baik berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan, proses teknologi yang digunakan, dan tujuan pasar yang ingin dicapai. Strategi operasional, perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan, proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Definisi strategi operasional adalah komitmen terhadap semua kegiatan yang direncanakan maupun yang ada dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara optimal memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan melakukan proses informasi untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Indikator yang sangat bermanfaat membentuk pengertian strategi operasional adalah pertama, komitmen terhadap kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan. Yang kedua, kondisi yang ada saat ini dan yang direncanakan. Yang ketiga, proses transformasi, yaitu kegiatan organisasi yang dapat mengubah masukan menjadi nilai tambah keluaran. Yang keempat, distinctive competence, yaitu kemampuan spesifik yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah melalui proses transformasi dan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari jenis strategi operasi pertama ini lebih ditekankan pada harga, sehingga operasi harus dapat menekan biaya dengan melakukan suatu kebijakan, contohnya proses teknologi tinggi, biaya tenaga kerja murah, tingkat persediaan murah, serta
mutu terjamin. Jenis strategi operasi kedua adalah inovasi produk dan pengenalan produk. Dalam jenis strategi ini umumnya dipakai pada suatu produk baru dengan kemungkinan pasar dapat berkembang, serta keunggulan diperoleh melalui produk yang superior serta dalam jangka waktu yang singkat. Berikut terdapat beberapa cara dalam menyusun strategi operasional, yaitu yang pertama, jadikan dasar rencana kerja. Yang harus dilakukan dalam menyusun strategi operasi yang mana digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja seperti melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan. Kedua, buatlah target. Target ini didapat dari hasil kegiatan operasional. Target ini juga menjadi gambaran dari strategi operasi yang diambil untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atau dapat digunakan sebagai suatu target ukur perusahaan. Yang ketiga, hasil pencapaian strategi operasi. Sebuah indikator kinerja perusahaan terdapat suatu kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan suatu level pencapaian perusahaan. Indikator kinerja tersebut harus dapat dihitung, diukur, dan digunakan dalam suatu penilaian untuk melihat tingkat kinerja yang baik pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian suatu perusahaan. Ini juga bisa menjadi sumber untuk meyakinkan jika kinerja perusahaan menunjukkan suatu kemajuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebab tanpa indikator kerja, maka perusahaan akan sulit dalam menilai kinerja, baik dari segi keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari unit kerja perusahaan tersebut. Pengelompokan perencanaan strategi operasional. Yang pertama, perencanaan SDM merupakan suatu perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, seleksi, dan penetapan untuk setiap orang dalam berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini tentu berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas operasional. Yang ketiga, perencanaan fasilitas, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung setiap tugas operasional. Yang keempat, perencanaan produksi, yaitu perencanaan yang berhubungan langsung pada setiap metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. Yang kelima, perencanaan pemasaran, yaitu berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk, baik pada suatu barang maupun jasa. Baik, sekian penjelasan tentang manajemen operasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa.